Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan melihat membuka kitab kita masing-masing di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 mulai ayat yang ke-26. Kisah Para Rasul ayat yang ke-8 mulai ayat yang ke-26. Kita akan belajar dari seorang hamba Tuhan yang bernama Filipus. Jadi seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan itu harus memiliki sikap, memiliki sifat dan karakter yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita lihat ayat 26. Kemudian berkata seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Kemudian keterangan selanjutnya, jalan itu jalan yang sunyi. Kalau kita melihat ayat ini, ternyata Filipus ini adalah satu pribadi yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kenapa ia memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan? Karena seorang malaikat Tuhan itu berkenan menemui Filipus, kemudian menyampaikan kehendak Allah kepada Filipus. Dan perintah Tuhan melalui malaikat itu, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jadi Filipus harus meninggalkan tempatnya, kemudian dia harus pergi. Dan Filipus yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah pribadi yang taat. Dia memiliki ketaatan, karena yang memberikan perintah itu adalah malaikat Tuhan. Tidak semua orang itu layak ditemui oleh malaikat. Bahkan sampai hari ini saya belum pernah bertemu dengan yang namanya malaikat. Ada di antara saudara bertemu dengan malaikat? Mau bertemu dengan malaikat mau? Belum waktunya Pak. Jadi adalah anugerah luar biasa, menunjukkan bahwa Filipus adalah pribadi yang istimewa. Kemudian dalam perjalanan itu, dalam kejadian itu, ayat 27, lalu berangkatlah Filipus adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk berdoa. Jadi pada waktu itu nampaknya sudah ada orang Ethiopia, bahkan seorang pejabat tinggi dalam kerajaan pembesar yang percaya kepada Allah, dan dia pergi ke Yerusalem untuk beribadah kepada Allah. Ini juga satu pribadi yang istimewa, satu pribadi yang luar biasa. Dan ternyata Filipus ini diutus pergi ke jalan itu untuk menemui sida-sida dari Ethiopia. Jadi yang kedua, Filipus adalah pribadi yang diurapi oleh Tuhan, pribadi yang berhikmat. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu berkatalah roh kepada Filipus. Ini sama dengan ayat yang pertama. Kalau ayat pertama tadi dikatakan malaikat, ini kemudian roh Allah tentunya. Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Ayat 30, Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Dan kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jadi Filipus diutus oleh malaikat Tuhan untuk pergi ke satu jalan dari Yerusalem. Kalau kita perhatikan tadi, orang ini sedang menuju perjalanan pulang dari Yerusalem untuk pergi ke Ethiopia, kembali ke rumahnya. Dan dia membaca kitab Yesaya. Dia tidak paham. Dan ternyata maksud Tuhan supaya Filipus menjelaskan, supaya Filipus menerjemahkan, menafsirkan, mengartikan, dan menyampaikan maksud Tuhan melalui ayat-ayat itu kepada sida-sida di Ethiopia. Jadi Filipus ini adalah pribadi yang berhikmat, pribadi yang diurapi oleh Tuhan. Jadi para pelayan Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan, itu adalah orang-orang yang taat. Orang yang taat itu adalah orang-orang yang memiliki kerendahan hati.
Kalau saudara datang ke gereja, saudara menghadap Tuhan, saudara sudah merasa saya sudah tahu firman Tuhan, saya sudah punya hikmat, saya sudah punya banyak pengalaman. Saudara duduk mendengarkan firman Tuhan, saudara tidak akan pernah bisa diisi oleh firman Tuhan. Jadi saudara membayangkan misalnya ada sebuah gelas yang sudah terisi air penuh, mau diisi lagi bisa tidak kira-kira? Tidak bisa. Air yang dituangkan pasti akan tumpah. Hanya gelas kosong yang bisa diisi oleh air. Demikian juga hati kita, hidup saudara. Kita nggak akan pernah bisa diisi oleh kebenaran firman Tuhan kalau kita tidak mengosongkan hati kita, kalau kita tidak mengosongkan pikiran kita, kalau kita tidak merendahkan diri di hadapan Allah. Makanya Yesus memberikan teladan di dalam surat Efesus. Paulus menulis kepada jemaat di Efesus bahwa Yesus telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Karena kalau saudara tidak memiliki hati seorang hamba, saudara nggak bisa diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara nggak bisa ditegur. Orang-orang Israel itu adalah, kita kenal, orang Israel itu seringkali firman Tuhan berkata, orang Israel itu adalah orang yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk itu tidak bisa menundukkan kepalanya, tidak bisa merendahkan hatinya, tidak bisa mendengar firman Tuhan. Dan banyak orang hari-hari ini merasa diri paling pintar, merasa diri paling berhikmat, merasa diri paling benar. Ketika diingatkan, melihat siapa yang mengingatkan, kemudian justru mencari-cari kesalahan orang yang mengingatkan, tapi tidak memiliki kerendahan hati. Oh ya, saya ditegur oleh Tuhan, saya diingatkan oleh Tuhan. Jadi ketika saudara datang kepada Tuhan, saudara perlu mengosongkan diri supaya diisi oleh hikmat Tuhan, supaya diisi oleh pengurapan Tuhan. Saya seringkali juga menyampaikan kepada saudara bahwa pelayanan kita di mimbar ini hanya ketika kita action, tetapi peperangan kita sudah dimulai ketika kita berlutut setiap hari. Ketika kita berseru di hadapan Tuhan, itu mulai peperangan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, andalkanlah Tuhan. Jadilah seorang pelayan, jadilah seorang hamba Tuhan yang memiliki kerendahan hati. Kalau saudara tidak pernah rendah hati, jangan harap saudara akan dipakai secara luar biasa oleh Tuhan. Dan kita perlu memiliki kepekaan. Sedikit saya mau bersaksi dan saya mau cerita. Bulan lalu, bulan akhir bulan ya, bulan Januari, ini bulan Februari, itu saya tidak, di ATM saya uangnya sudah habis. Pokoknya tinggal sedikit limit. Kemudian ada seseorang yang menghubungi untuk bisa membantu seorang hamba Tuhan di Ambarawa, dan saya berikan yang bisa saya transfer hari itu. Dan dalam beberapa waktu kemudian, ketika hari ulang tahun gereja, saudara, berarti bulan Februari awal, ya, hari ulang tahun gereja, ada orang lain datang ke gereja kita, karena memang kita tidak undang siapa-siapa. Tapi ada orang yang bukan jemaat datang ke gereja, salaman dengan saya dan berkata, Pak, ini ada berkat Tuhan 500.000. Itu bagi saya itu satu hal yang luar biasa. Tuhan tidak melulu pakai saudara untuk memberkati kami. Tuhan bisa pakai untuk orang lain. Termasuk kemarin hari Kamis, ada seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, dulu pernah melayani ke sini pagi hari, ibadah pagi hari. Datang, saya agak pangling siapa orang ini, karena dia jalan kaki. Saya tanya, Bapak pakai apa datang ke sini? Saya tadi naik angkot. Bapak dari mana? Mau kemana? Saya dari Semarang, mau Salatiga. Motor saya bannya pecah, harus ganti ban dalam dan ban luar. Itu hari Kamis. Dan hari Kamis pagi saya sudah bilang sama istri saya punya uang di ATM, hanya tinggal untuk transfer elemen. Karena biasanya saya hari Jumat, dari Sabtu itu transfer elemen. Dan orang ini datang. Itu pergumulan dalam hati saya. Ini tak kayak gini, aku resonnya yang aku. Ini ujian iman. Tapi akhirnya ya udah. Mari Pak, saya antar ke Bawen. Saya sambil mengambil di Alfamart, uang saya ambil semua, yang bisa saya kasihkan ke hamba Tuhan ini sesuai dengan kebutuhannya, bahkan lebih. Dan saudara tahu,
hari Sabtu kemarin, Tuhan pakai orang yang bukan biasanya memberi ke saya dan ke kita. Tidak biasanya. Kalau orang tuanya udah biasa memberi, tapi ini anaknya digerakkan, dia tanya sama mamanya, "Mah, nomor rekening gereja Ambarawa yang dimaksud Tambak Boy itu berapa?" Dan dia digerakkan untuk memberikan perpuluhan ke gereja kita. Perpuluhan. Jadi beberapa bulan yang lalu dia memberikan persembahan buat sulung, dan kemarin dia tergerak memberi perpuluhan. Dan saya share kepada saudara. Saya membayangkan, inilah hamba-hamba Tuhan yang sebenarnya, yang memiliki ketaatan, yang memiliki rasa cinta dan takut akan Tuhan. Dan saya membayangkan, hidup saya ini hanya karena belas kasihan Tuhan. Tadi malam dan tadi pagi saya berlutut di depan mimbar. Saya sudah berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya akan hapus aplikasi Grab Driver saya. Saya tidak akan kerja lagi. Kenapa? Pekerjaan saya berlutut di mimbar Tuhan. Pekerjaan saya melayani jemaat. Saya adalah seorang gembala. Dan saudara hadir pagi hari ini, saudara bisa lihat kanan kiri belakang. Inilah sebenarnya jemaat asli kita. Berapa banyak saudara bisa hitung? Dan saya sadar, gereja kita tidak bisa dipenuhi dengan saudara ngajak, dengan sekedar saudara mengingatkan orang lain, tetapi dengan berlutut, dengan berdoa. Karena perkataan saudara tidak bisa mengubah orang lain. Nasihat kita tidak bisa membawa orang lain datang ke gereja. Yang bisa menyentuh seseorang, yang bisa mengubahkan seseorang untuk datang ke gereja, itu adalah karya Roh Kudus. Amin, saudara. Dan saudara harus berdoa, saudara harus berperan. Dan saya membayangkan Filipus taat kepada firman Tuhan yang disampaikan mereka. Dia taat dengan perkataan Roh. Coba perhatikan baik-baik ketika Roh ayat 29, ketika Roh berbicara kepada Filipus, lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus taat karena dia pribadi yang diurapi. Kemudian Filipus bertanya, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawab sudah-sudah ayat 31, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Jadi klop, karena Roh Kudus, karena malaikat yang menyuruh Filipus bertemu dengan sida-sida ini siap untuk menerima bimbingan. Untuk Filipus menjelaskan kitab Yesaya ayat 32, nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut: "Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Saudara ngerti rangkaian kisah ini? Filipus mendengar suara malaikat Tuhan. Dia diperintahkan oleh Tuhan untuk bertemu dengan sida-sida dari Ethiopia. Sida-sida ini pulang dari ibadah di Yerusalem. Dia membaca kitab Yesaya, itu kitab nubuatan tentang Yesus Kristus. Karena ini kitab nubuatan, sida-sida ini tidak tahu, tidak mengerti maksudnya. Dan Filipus, pribadi yang berhikmat, pribadi yang diurapi oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, menjelaskan maksud kitab Yesaya. Dan akhirnya Filipus menjadi berkat, memenangkan jiwa. Jadi saudara nggak bisa berpikir mengembangkan gereja, mengatur pelayanan kita berdasarkan pikiran kita, sekedar berdasarkan hikmat kita, tidak bisa. Kita melayani Tuhan Roh. Saudara hidup dalam kekudusan, saudara hidup dalam kebenaran,
Saya membayangkan saya harus hidup dalam kata-kata. Sudah berapa lama saya tidak taat dengan Tuhan. Saya pernah cerita kepada saudara, kadang kita ini moto duitan. Ya, kadang kita ini tidak pernah ada rasa cukup. Sekali waktu saya pernah cerita sama saudara, saya nge-grab. Hari itu, ketika saya keluar rumah, saya berkata, Tuhan, saya ingin tutup poin hari ini. Saya ingin tutup poin jam 2, jam 3, supaya saya bisa pergi persekutuan hamba Tuhan ke Samirono, ke Getasan. Jam itu Tuhan sudah memberkati tutup poin. Saya pulang, saya mandi, saya pergi keluar, sudah bawa Alkitab, tapi saya nggak pergi persekutuan. Saya narik lagi, saya nge-grab lagi. Karena saya lihat, wah ini permintaan penumpang banyak sekali. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Sekitar jam 6 sore di depannya Dr. Hans, itu orang Nas itu, kaca mobil depan pecah. Saya nggak tahu pecah karena apa. Tapi akhirnya saya sadar, saya sudah menjadi hamba uang, moto duitan. Sudah minta, diberi sama Tuhan, izin kurang terima. Dan akhirnya saya nyerah. Ketika itu tarian terakhir itu, sore itu ketika kaca pecah, itu tarian itu nilainya hanya 15.000. Ketika kaca pecah itu, ganti harus 3 juta. Kadang kita ini tidak terima dengan berkat Tuhan, tidak bersyukur, tidak bisa ngitung berkat Tuhan. Minggu sore yang lalu kita mendengarkan firman Tuhan dari Pak David di Cilacap. Kadang kita ini nggak berterima kasih. Kalau kita harus bayar oksigen, berapa tabung setiap hari yang kita gunakan, berapa duit yang kita keluarkan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, milikilah hati yang taat. Jadilah orang yang beriman karena diurapi oleh Roh Kudus, supaya kita menjadi berkat, bisa memenangkan orang lain. Saya bukan orang hebat, saya bukan apa-apa, tapi saya membayangkan kalau saya masih bisa berdiri sampai hari ini, itu karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan saya selalu menyiapkan diri saya, kapanpun Tuhan bisa panggil saya. Tidak lama lagi, hitungan hari, usia saya sudah 50 tahun, kepala 5. Dan saya merenungkan ada banyak hamba Tuhan di bawah usia 60 itu sudah berpulang, sudah dipanggil Tuhan. Berarti saya harus menyiapkan diri. Saya tidak perlu pengen mobil baru, saya tidak perlu pengen hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang jasmani. Kenapa? Semua akan saya tinggalkan selama anak saya bisa sekolah selesai, puji Tuhan. Selama saya masih bisa makan, selama kebutuhan setiap hari dicukupkan oleh Tuhan, bagi saya itu sudah cukup. Amin, saudara. Jangan pernah mengejar harta. Jangan kemudian saudara merasa sibuk, ini pelayanan Tuhan, ini menjadi saksi Tuhan, saya sibuk. Kemudian saudara nggak bisa berdoa, saudara nggak bisa baca Alkitab, saudara nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Semua itu tidak ada artinya. Tuhan nggak pernah bertanya seberapa sibuk kamu, seberapa banyak hal yang kamu kerjakan untuk orang lain, tapi seberapa dekat hubunganmu dengan aku, seberapa taat kamu dengan perintahku, seberapa peka kamu mendengarkan suara. Itu yang Tuhan tanya. Bahkan ada banyak hamba-hamba Tuhan merasa sibuk dalam pelayanan, tapi tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Matius pasal 7 ayat 21, akhirnya Tuhan berkata, enyahlah kamu dari depan, karena aku tidak mengenal kamu. Kamu sekali membuat kejahatan. Jadi saya membayangkan begini, kalau kita menegur seseorang itu sudah tidak mau mendengar, saya membayangkan, oke Tuhan, saya mau break, saya tidak mau menegur. Biarkan, karena kedewasaan, kebenaran, kesetiaan, ketaatan itu pilihan, tidak bisa dipaksakan. Kalau saudara memaksa seseorang untuk datang ke gereja, memaksa seseorang untuk berdoa, pasti akan jadi masalah. Kalau seseorang itu tidak terpanggil, tidak disentuh hatinya oleh Roh Kudus, itu akan jadi masalah. Makanya jangan pernah memaksa seseorang untuk datang ke gereja. Jangan pernah memaksa seseorang untuk terlibat dalam pelayanan. Itu nanti akan ada masalah. Doakan saja. Berdoa yang kuat, berdoa yang kencang. Tuhan, saya
Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali ke ayat-ayat ini. Perhatikan ayat 37. Saul Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Ayat 39. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Ini mujizat. Dalam perjanjian baru, Filipus seperti Elia diangkat, dihilangkan, dibawa oleh malaikat Tuhan. Setelah selesai dia melayani Tuhan, dan saya ingin hidup saya juga seperti itu. Setelah saya selesai mengerjakan pekerjaan Tuhan, setelah saya selesai mengerjakan tanggung jawab saya akan dibawa malaikat Tuhan masuk dalam rumah Bapa di surga. Amin, saudara. Karena semua akan ada akhirnya. Dan ketika saya pergi, saya nggak bisa ngajak istri saya, ayo gue mati bareng aku. Ada yang mau diajak mati bareng? Nggak ada. Pasti kita dipanggil akan secara pribadi. Makanya kita harus menyiapkan diri secara pribadi. Saya nggak bisa ngajak istri saya, nggak bisa ngajak anak saya, apalagi ngajak saudara. Sopo kok ngajak aku ngajak nenek kuburan? Dan mungkin kita harus menyiapkan diri secara pribadi. Dan perhatikan baik-baik ayat 39. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Dan setelah mereka keluar dari air, setelah tugas Filipus selesai membaptis sida-sida dari Ethiopia itu, kemudian sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Kenapa? Karena Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus. Luar biasa. Filipus diangkat oleh Tuhan. Tiba-tiba tidak ada dalam sekejap. Ini Alkitab mencatat. Ini bukan sulapan, ya, bukan